Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan nama saya Muhammad Muklis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kodrat alam meliputi sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman merupakan isi dan irama. Pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak untuk memajukan kesempurnaan hidup selaras dengan alam dan masyarakatnya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Penerapan di sekolah. Yang pertama adalah upaya pembiasaan positif. Adapun banyak kegiatan yang kami terapkan terkait dengan pembiasaan positif. Di antaranya adalah membaca surat-surat pendek yang dilakukan tiap hari atau mengaji tiap pagi. Berikutnya adalah kegiatan rutin sholat berjamaah, baik itu sholat sunnah, sholat fardu. Berikutnya adalah menyambut siswa dengan bersalaman setiap pagi di pintu gerbang sekolah. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang membiasakan siswa melakukan hal-hal positif. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik, kesiapan, minat, dan gaya belajar. Sehingga peserta didik berkembang sesuai potensi, bakat, dan minatnya. Pembelajaran berpusat pada murid. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan yang berpusat pada murid. Di antaranya yang sudah kami lakukan di sekolah, contohnya adalah pembelajaran komputer. Siswa disediakan modul-modul untuk mempelajari beberapa aplikasi secara autodidak dan mempraktekkannya pada masing-masing komputer. Kemudian dilakukan bimbingan dan evaluasi oleh guru. Kemudian contoh lain adalah pembelajaran tari. Berikutnya adalah kegiatan P5. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang berpusat pada murid. Adapun tujuannya adalah melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Alasan kontekstual. Yang pertama, kemerosotan moral menuntut pendidikan yang mengedepankan budi pekerti. Yang kedua, di antara cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantoro adalah dengan contoh dan pembiasaan. Maka dalam menumbuhkan budi pekerti di antaranya dapat dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, rendahnya capaian hasil belajar karena pembelajaran berpusat pada guru dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, guru sebagai penuntun atau pamong atau fasilitator harus dapat memfasilitasi murid yang beragam kebutuhan belajarnya.
Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi diantaranya 1. Penyesuaian kebutuhan belajar siswa, meliputi memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi kesulitan bagi setiap guru. Yang kedua, sumber daya terbatas, yang meliputi waktu, ruang, dan bahan ajar terbatas. Yang ketiga, kurikulum terbatas. Kurikulum tetap dapat mengikat guru dalam batasan materi dan metode pengajaran tertentu. Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Sulit untuk menilai kemajuan siswa yang berbeda dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Yang kelima, keterampilan manajemen kelas. Beragam kebutuhan belajar dapat memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Yang keenam, tantangan psikologis. Beberapa siswa mungkin merasa frustasi atau marah ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda. Adapun solusi yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kemauan belajar, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar siswa. Yang mana hal-hal tersebut dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, ataupun survei. Berikutnya adalah yang kedua, mendesain pembelajaran yang berbeda berdasarkan hasil survei yang menawarkan pilihan-pilihan yang berbeda dalam hal strategi, materi, dan metodologi pembelajaran. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan merenungkan apa yang telah kami pelajari. Pemetakan kebutuhan pembelajaran adalah kunci utama kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Kurikulum tetap dapat mengikuti guru dalam batasan materi dan metode pengajaran tertentu. Hasil penerapan. Yang pertama adalah murid melakukan budaya positif. Yang kedua, karena sesuai dengan kebutuhan belajarnya, maka murid lebih efektif dan termotivasi. Yang ketiga, murid terbiasa dengan kolaborasi, komunikasi, toleransi, dan saling menghargai. Yang keempat, murid lebih mandiri, kritis, dan kreatif. Baik, itu Bapak Ibu guru yang hebat, penyampaian dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Salam sukses.